Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, penuh kepalsuan. Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat. Ada namanya lagu Bayati, ada Soba, ada Sika, ada Jaharka, ada Ras, ada Nahawan. Begitulah mereka. Ada yang hafalannya kuat, tahfiz. Ada yang hafalannya kurang kuat tapi suaranya bagus, tilawatil Quran. Ada yang hafalannya kurang kuat, suara kurang bagus tapi bahasa Inggrisnya mantap, tafsir berbahasa Inggris. Ada yang bahasa Inggris kurang mantap, suara pun tak bagus, hafalan pun tak banyak. Kaligrafi pun banyak cabangnya. Ada khat riq'i, ada khat naskhi, ada khat sulusi, ada khat kufi, ada khat diwani, ada khat diwani jali. Kau tulisan bagus, masuk khat. Kau hafalan bagus, masuk tahfiz. Kau suara bagus, masuk tilawah. Suara tak bagus, hafalan tak banyak, tulisan tak bagus, bahasa Inggris tak bagus, campakkan kau. Ustaz ini main campak-campak aja aku tengok. Tidak ada anak yang tidak punya kelebihan. Betul? Anak saya ini Pak Ustaz bingung, saya entah apa kelebihannya. Hafalannya tak kuat, suaranya tak bagus, tulisannya. Saya tengok ada kelebihannya. Apa? Lebih hitam. Orang barat datang dari Amerika ke pantai-pantai kita, tiket pesawat, nyewa hotel, bayar masuk pantai, berjemur supaya hitam. Ini belum berjemur sudah kelebihan apa tidak? Kelebihan warna. Kalau memang dia batu, dia tenggelam. Kalau memang terapung, sabut pasti terapung. Sabut ada gunanya, batu pun ada gunanya. Batu pun banyak juga jenisnya. Ada batu cincin. Batu cincin, poles, jadi. 2 kali gosok, jadi. Tapi kalau sudah 10 kali gosok tak juga jadi, berarti dia batu gilingan. Bukan berarti dia tak ada gunanya. Mana batu yang kau dapat kemarin? Ada ciri khas batu di daerah Kepulauan Riau ini saya dikasih orang. Batu jernih bening, di dalamnya macam ada fosil-fosil. Batu apa namanya? Ginyang kata dia. Tahu Bapak Ibu batu itu? Nanti ku kasih tahu. Kalau sudah digosok 2-3 kali gosok, habis batu gerenda tak juga jadi. Jangan asah lagi. Mubazir. Berarti dia memang bukan batu cincin. Terus dia memang cocok dibawa ke dapur menggiling sambal belacan. Ada gunanya atau tidak? Ada. Tidak mungkin Allah menciptakan makhluk ini sia-sia. Jadi musabaqah tilawatil Quran ini cabangnya banyak. Ustaz Somad pernah ikut musabaqah tilawatil Quran. Juara 1 musabaqah tilawatil Quran antar SD 1 kabupaten tahun 1990. Cari beritanya di internet, tak ada. Karena waktu itu belum ada www.google.com. Tapi saya terus terang sampai hari ini Pak Bupati. Saya kalau acara penutupan MTQ itu memang jantung saya berdegup-degup. Tadi waktu Pak Kepala Kantor Kementerian Agama mengumumkan, kalau Tuan pergi makan, jangan lupa membawa mangkuk. Tadi mendengar Bapak Kepala Kantor Agama membaca pengumuman, saya pula yang mau telangkup. Waktu beliau membacakan tadi, jantung saya berdegup keras. Kenapa?
Karena terbayang masa lalu waktu saya SD dibacakan pengumuman. Pas saya nggak menang. Waktu menang enak memang. Pas nggak menang, bersandar saya di tiang listrik. Makanya untuk mengobati hati saya di masa lalu, saya tahu rasanya kalian yang kalah itu guys. Makanya saya waktu di sini tadi di awal saya katakan untuk mengobati hati kalian. Tidak ada yang tidak juara, tidak ada yang kalah, semuanya juara. Kenapa? Karena sudah memuliakan Al-Quran. Cuman gak dapat piala. Piala pun bukan punya kita, bergilir. Tahun depan kita doakan. Tadi kamu yang menang tadi, tahu saya cuma ngetes saja, ingat nggak orang ini? Bintang Timur. Nah, kalau 3 kali berturut-turut menang baru bertahan pialanya. Kata Pak Bupati tadi, tahu Bapak Ibu apa yang dibisikkan Pak Bupati ke saya? Ustadz yang menyerahkan. Kata saya bilang, Pak Bupati aja, malu lah, udah nggak pernah datang suruh menyerahkan pula. Saya jadi saksi aja Pak Bupati. Tapi insya Allah besok di koran masuk gambar kami. Diserahkan Pak Bupati lah ke Pak Camat Bintan. Masya Allah, saya tengoklah pialanya itu. Wah, jernih kali, macam akuarium. Dari kristal lah ini agaknya ini. Bangga, saya yakin Pak Bupati akan meletakkan itu di kantor camat. Siapapun tamu yang datang, dia akan katakan, inilah kemarin kami juara 1 Kabupaten Bintan. Walaupun tamu itu tak bertanya. Inilah kemarin piala kami. Kira-kira Pak Camat boleh bangga atau tidak? Bangga. Saya aja bangga. Kenapa? Ini sekarang banyak orang bangga kalau anaknya berjoget-joget di TikTok macam ulat pinang dan ulat sagu. Betul? Betul pula kata orang. Ada anak 3. Yang satu pandai bergitar, jangtreng, 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 jangtreng. Ah itu bangga betul dia. Ini anak saya ini pandai. Yang satu lagi anak pandai menyanyi. Oh ini hebat. Ada anak yang baca Quran. Itulah yang disepelekan, diremehkan. Padahal waktu kau sakratul maut tak mati-mati. Yang dipanggil yang nyanyi atau yang main gitar atau yang pandai mengaji. Coba ibu punya anak pandai menyanyi, nanti waktu sakratul maut, adik nyanyi kayak nyanyi. Mama. Mati. Oh, jadi Ustadz Somad gak senang ya sama nyanyi. Saya senang sama nyanyi. Tapi nyanyi yang mengingatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Maulaya salli wa sallim ala habibika khairil. Bagus apa tak bagus? Bagus. Kenapa Ustadz tak teruskan? Saya mau ngetes, orang ini hafal apa tidak hafal? Rupanya orang Bintan ini hafal syair Al-Busiri dari Kairo, Mesir. Sampai ke Bintan. Hafal, cuman gak semua. Memang kalau sedang rame-rame hafal semua. Pas disuruh satu-satu, aku tak hafal. Tapi kita tengok tadi mulut kau bergerak. Iya, tapi tak bersuara. Gerak kan. Apa namanya? Lip sync. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah
alaika. Kira-kira dalam Islam ini seni itu halal apa haram? Haram. Enggak ada seni-seni dalam Islam. Seni itu haram. Yang haram itu air seni. Itu yang haram, najis. Tapi kalau seni suara halal apa tidak? Laki-laki boleh Pak Ustadz. Tapi kalau perempuan suaranya enggak boleh. Suaranya haram. Kenapa perempuan tak boleh bersuara? Karena kalau suara perempuan itu nanti menyebabkan laki-laki bernafsu. Datanglah Ustaz Somad disambut ibu-ibu majelis pengajian. Tala'al badru alaina min sani. Tiba-tiba ada bapak satu orang bilang, stop bu, stop. Ibu jangan teruskan, aku bernafsu. Kalau ada laki-laki di Bintan ini melarang ibu tola'al badru alaina, lalu dibilangnya bernafsu, tolong ikat orangnya, biar kami bawa ke, tahu aja kalian. Ada orang di Bintan ini yang bernafsu mendengar qari'ah tadi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, aku bernafsu. Antuk kan kepala yang tukut dinding. Biar lurus ampernya. Yang tidak boleh itu suaranya atau bunyi lagunya. Bunyi lagunya. Kiang Racun, Kucing Garong, Cinta Satu Malam, Selimut Tetangga. Pulang-pulang berbadan dua. Apa tak berbadan dua? Tidur kau di selimut tetangga? Ketawa pula orang. Itu lagu itu maaf, beribu maaf. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, lembaga adat Melayu. 10 jari ku angkat 11 dengan kepala. Itu semuanya lagu-lagu zina. Sepia, selingkuh. Cinta Satu Malam, kumpul kerbau. Betul apa tidak Bu? Tapi kalau lagu-lagu yang mengingatkan ke kampung halaman, mengobati kerinduan, boleh apa tak boleh? Boleh. Udah kan doang. Karena tak balik hari raya kemarin. Apa salahnya? Betul apa tidak? Tidak boleh Pak Ustadz nyanyi-nyanyi itu. Nyanyi yang tidak boleh itu adalah nyanyi yang membangkitkan nafsu syahwat. Tapi kalau nyanyi Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Khaybar, tempat yang dulu dibebaskan dari orang Yahudi. Maka melihat saudara kita yang ada di Palestina, pasukan tentara menyanyikan lagu Khaybar ya Yahud, wahai Yahudi, wahai Israel, ingat Khaybar. Jaisu Muhammad saufa ya'ud, tentara Muhammad akan datang membebaskan Palestina. Pasukan dari Bintan akan membebaskan Palestina. Takbir. Siapkan ke Palestina? Jangan. Saya tidak mau kalian besok pagi berangkat ke Palestina, seminggu sesudah itu keluar berita. Anak-anak Bintan yang berangkat kemarin demam puyuh. Gara-gara tak dapat sarapan lontong pagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka suara melantunkan. Bolehkah suara nada irama masuk dalam azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan ada lagunya kan? Ada iramanya kan? Bagaimana kalau azan tak pakai lagu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana azan gak pakai lagu? Enggak boleh pakai lagu Pak Ustadz. Bolehkah lagu masuk ke dalam Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ada lagunya apa tidak? Ada.
Macam mana baca Fatihah tak pakai lagu? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Selesai salam ditanya kawan, kenapa begitu bunyi imam tadi? Mengamuk sama bininya. Baca Quran pakai lagu, azan pakai lagu, tapi lagunya jangan sampai merusak tajwid. Iyyaka na'budu. Merusak tajwid. Tak boleh. Itu namanya takalluf. Membeban-bebani. Merusak ayat. Merusak makna. Tak boleh. Tapi kalau dia baca. Dan tidak semua lagu boleh masuk. Lagu-lagu Melayu itu tidak bisa dimasukkan. Gak cocok dia. Lagu India dimasukkan. Lagu Barat, lagu R&B, lagu jazz, lagu metal. Ini sekarang banyak video di TikTok saya tengok. Lagu metal dimasukkan ke selawat. Ini lagu setan ini. Tapi lagu yang menenangkan jiwa, lagu yang menyejukkan, lagu yang menenteramkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ada satu daerah musabaqah tilawatil Quran. Antar kecamatan menang, antar kabupaten menang, antar provinsi menang, internasional menang. Akhirnya dikirim ke luar negeri. Pas mau keluar dari Indonesia, cop paspor, kata imigrasi nggak boleh keluar. Kenapa? Rupanya paspornya 2. Kenapa paspornya bisa 2? KTP-nya 2. Kenapa KTP-nya 2? Rupanya ini anak dari provinsi lain yang diambil oleh satu provinsi, pemain naturalisasi. Tak asli Manchester United dan Liverpool. Mohon maaf. Saya bukan suuzon, bukan curiga. Boleh saya bertanya, Bu? Boleh saya bertanya, Pak? Itu qori'ah yang ngaji tadi pemain asli atau naturalisasi? Asli. Alhamdulillah. Murid Bapak? Alhamdulillah. Soalnya saya pernah di tempat lain. Qori'ah kita tadi, Masya Allah. Bacaannya, hafalannya, tajwidnya. Selesai acara. Mohon maaf Pak Ustadz, itu dari luar. Kenapa di Bintan tidak pakai naturalisasi? Kenapa di Bintan qorinya adalah anak-anak kita? Karena setiap desa, kelurahan, kecamatan disiapkan guru mengaji yang selalu dikontrol Pak Bupati dan Pak Kepala Kantor Kementerian Agama. Disediakan insentif dari pemerintah daerah Kabupaten Bintan. Kira-kira program ini bagus apa tak bagus? Kira-kira kalau diambil duit Pemda, dikasihkan ke guru mengaji surau langgar musola, bagus apa tak bagus? Jangan kalian bilang bagus, nanti Pak Bupati ditangkap polisi. Tengok dulu nomenklatur, tengok dulu ada tidak payung hukumnya. Siapa yang membuatkan payung hukumnya? DPRD. Kalau DPRD-nya suka MTQ, kalau DPRD-nya suka ngaji, ketika proposal dimajukan, hai anggota DPRD, provinsi dan kabupaten kota, setujukah kalian APBD untuk guru ngaji? Banyak betul anggotanya nih. Akhirnya dia setuju. Itulah yang akan menjadi amal jariah sampai hari kiamat nanti insya Allah. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Rumah kredit, mobil kredit,
Panci pun kredit. Skincare pun kredit. Itu maka muka bebelang. Saudara yang dimuliakan Allah. Tapi yang saya ceritakan ini yang tadi yang kredit itu tidak ada di Kabupaten Bintan. Ada. Kenapa kalian mengaku la ilaha illallah SAW? Aku udah berusaha menutupi sekuat. Memang kalau orang jujur itu ya. Saudara, tolong nanti tim media sebelum diupload yang tadi kita edit sedikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gubernur paling lama 2 periode, itu pun kalau tak ditangkap KPK. Jadi bupati, apa yang tinggal? Yang tinggal adalah guru-guru mengaji yang dikasih insentif tiap bulan, yang mengajar anak kita. Alif di atas, alif di bawah, i alif depan o. Yang bisa berarti udah tua. Dan anak sekarang mana ada pakai, kalian ngaji pakai alif di atas? Tidak, pakai ikro kan? A, bataba, batata, basaba. Guru mengaji di kampung saya dulu tidak dikasih insentif sama bupati. Datanglah almarhumah mak saya membawakan beras 1 kaleng. Sama minyak lampu. Tahu minyak lampu? Dulu mengaji pakai obor. Waktu itu PLN itu belum masuk aja, PLN Tanjung Uban. Yang selalu mati-mati. Di tempat saya di sini hidup terus. Tak ada. Guru mengaji dibayarkan, orang di kampung susah bukan orang kaya. Dibawakanlah beras 1 kaleng, dibawakanlah minyak lampu, dibawakan rotan dibelah 4. Ini anakku tuh ajalah dia mengaji, membaca Al-Quran. Jam 6 sore udah membawa obor, berlari-larilah menenteng alif Qaidah Baghdadiyah mengaji. Sampai di situ balik kaji tak dapat, lubang hidung hitam. Bawa obor. Yang saya alami ini ada dialami oleh ibu bapak sekalian. Berarti kita sama-sama orang kampung. Kita ingin membuat sejarah untuk anak-anak kita. Saya bisa bercerita itu kenapa? Karena saya punya masa lalu mengaji. Jangan sampai nanti anak kita waktu nikah ditanya sama istrinya, abang, iya, abang punya masa lalu waktu kecil. Ada Upin Ipin, Spiderman, Wonder Woman, Cicak Man, Hantu Man. Tapi dia punya pengalaman. Abang punya pengalaman tentang mengaji waktu kecil. Ya. Waktu itu abang ikut musabaqah tilawatil Quran tingkat Kabupaten Bintan Adinda. Pas penutupannya, penceramahnya almarhum Abdul Somad. Waktu itu saya sudah meninggal. La ilaha illallah. Cerita mati pun ketawa juga orang. Apalah salahnya kalian pura-pura menangis tadi. Dia punya cerita. Malam ini anak-anak ibu yang ibu bawa. Itu ada anak kecil di pangku. Itu ada anak kecil. Itu ada macam anak-anak rupanya udah tua. Itu ada anak kecil. Anak-anak kecil yang dibawa malam ini mereka punya sejarah tahun 2035, 2045, 2055. Anak-anak yang kecil malam ini datang. Mereka yang akan jadi bupati Kabupaten Bintan. Dan mereka yang akan membuatkan musabaqah lagi. Dan malam penutupannya mereka akan mengundang Ustadz Abdul Somad. Tahun 2055. Waktu itu saya masih hidup. Bapak-bapak, ibu ini kalian udah meninggal semua. Aku itu masih hidup. Telepon orang itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustadz Somad. Betul. Masih hidup Ustadz. Masih lah aku bilang. Kami mau penutupan Pak Ustadz di Bintan. Iya, aku memang spesialis penutupan aja aku bilang. Ya, aku udah memang berapa kali di Bintan tuh penutupan aja memang. Dulu penutupan di sana. Nah, ini penutupan sini. 2 tahun lagi situ. 3 tahun lagi situ.
Habis itu di situ. Aku Nah, kalau saya tengok dari senyum Bapak Ibu nih, ini orang Bintan nih tingkat kebahagiaannya tinggi. Udah disurvei Pak Bupati. Coba panggilkan dulu lembaga survei Indonesia. Tapi menurut lubuk hati saya paling dalam, orang Bintan nih bahagia. Apa tak bahagia? Buka jendela, nampak laut. Laki-laki macam-macam, campakkan ke Saya yang tinggal di Pekanbaru, kalau mau ke laut, pergi dulu ke Tembilahan 7 jam. Sampai menengok laut, awak pun tertidur. Ustaz, udah nampak laut. Kaulah nengok laut, aku tidur dulu. Pekanbaru. Pergi ke kanan ke Tembilahan 7 jam. Pergi ke kiri ke Bagan Siapi-api 7 jam. Sampai ke tepi laut, hitam pula airnya. Tapi di Bintan ini, berhenti kita di pasir pantai. Cantik, hijau campur biru. Beruntung tak orang Bintan? Beruntung, lautnya cantik. Ikannya baru sekali mati. Di tempat saya ikan tuh 5 kali mati. Dari laut ke sampan sekali. Dari sampan ke kulkas 2 kali. Dari kulkas ke kuali 3 kali. Dipanaskan 2 hari. Mungkin kalau di Bintan nih saya agak seminggu, gemuk lah saya. Ustadz jangan banyak-banyak jadwal ceramah. Aku tengok Ustadz kurus, aku khawatir Ustadz mati, kata jamaah. Saya nih kurus bukan kurang gizi Bu. Memang sudah takdir begini. Mau kurus, mau gemuk, yang penting sehat. Maka saya tengok dari senyumnya jamaah ini orangnya semua bahagia semua. Enggak ada utang. Dari mana Ustaz tahu? Dari ketawanya yang lepas itu. Orang kalau ada utang susah mau ketawa lepas. Pas mau ketawa enggak jadi. Tebayang belum cair. Kalaupun senyum sikit aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijana salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang fokus menengok layar itu 2 kemungkinan. Pertama menengok Ustadz, kedua menengok diri dia. Aku kenapa tak masuk dari tadi? Maka abang tolong yang kameramen syuting semua itu. Kadang ada kameramen nih yang masuk yang cantik-cantik aja. Tidak di sini, kalau ini baik-baik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang mulia Dewan Hakim yang sudah jujur dan amanah. Adapun jujur amanah adalah sifat yang diberikan Allah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Amanah. Ini ada amanah APBD. Amanah APBD untuk dipakai menolong agama Allah. Bisa apa tak bisa? Mumpung ujung jari tanda tangan masih laku, pakai. Mumpung masih ada seragam, Kapolres, Dandim, dan Lanut punya seragam, punya pistol, pakai untuk menolong agama Allah. Bisa apa tak bisa?
Kalau Ustadz Somad yang ceramah, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Orang tak peduli. Tapi kalau Kapolres, tak perlu berteriak-teriak. Dengan suaranya yang lembut. Baca Quran ya. Kalau enggak nanti kok aku tembak. Bisa apa tak bisa? Bapak Dandim dengan seragam tentara TNI, Bapak dan Lanal yang berkuasa di laut. Angkatan laut itu berkuasanya di laut. Kalau di darat istrinya berkuasa. Itu juga dengan angkatan udara. Mereka ini adalah pejuang-pejuang yang mempertahankan batas teritorial negara kesatuan Republik Indonesia. Daerah-daerah terluar bersempadan dengan jiran tetangga. Siapa yang sanggup menjaga, maka dijaga. Yang ditugaskan jauh. Saya sangka pesawat pengintai. Rupanya drone. Saya udah curiga tadi, wah ini musuh ini datang. Memang bawaannya curiga aja kalau kita di perbatasan ini ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustadz Somad malam ini semangat kali ceramah? Karena yang hadir ini orang-orang yang aktif, yang masih punya jabatan dan kekuasaan. Saya kalau ceramah di masjid, depan orang-orang pensiun, saya nggak gini bunyinya. Saya biasa aja, marilah kita ingat mati. Kita beristighfar, Yasin, supaya kita husnul khatimah. Apalah gunanya kita semangat kan? Dia pun dah mau mati. Semangat kita, mari kita tolong agama Allah dengan jabatan, dengan kekuasaan. Selesai acara datanglah mereka. Apa yang bisa kita lakukan Pak Ustaz? Mohon maaf ya, kalau boleh Bapak, saya polisi Pak Ustaz. Sekarang ya di rumah gendong cucu Pak Ustaz. Udahlah Pak, banyak-banyak baca Yasin aja lah Pak. Mumpung seragam masih ada, mumpung pistol masih besi, belum ditarik negara, pakai untuk menolong agama Allah. Setuju? Jangan nanti seragam sudah ditarik, pistol pun tinggal pistol air. Itu pun macet-macet. Kadang hidup, kadang mati. Barulah mau datang ke masjid menolong agama Allah. Barulah datang sama ketua masjid. Ketua masjid, apa yang bisa kita lakukan? Terlambat Pak. Kalau saya yang menyuruh, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Orang tak takut. Tapi kalau komandan yang menyuruh, kenapa masjid-masjid kita kosong? Kenapa orang tidak mau sholat berjamaah? Karena yang azan Ustadz Somad. Hayya 'alas salah. Tapi coba kalau orang-orang yang punya jabatan itu yang mengajak anak buahnya. Kapolri mengajak Kapolda, Kapolda mengajak Kapolres, Kapolres mengajak Kapolsek, Kapolsek mengajak Babin Kamtibmas, Panglima mengajak. Panglima ngajak siapa ya? Pangdam. Pangdam mengajak Korem dan Rem, mengajak Dandim, mengajak dan Ramil, Babinsa. Hayya 'alas shalah. Siap. Kumpulkan semua anak buah. Semuanya wajib bisa ngaji. Yang tidak bisa ngaji, setuju? Bisa apa tak bisa? Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Gurunya dari mana? Datangi Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, minta kepada LPTQ, mohon maaf alim ulama, para ahli Al-Quran di Bintan, siap mengajar di kantor dan lanut, siap mengajar di kantor polisi. Itulah masanya kalian balas dendam kena tilang. Kemarin Bapak nilang saya kan, ini salah nih Pak, ini cara bacanya. Ming, non mati berjumpa dengan kop. Jangan sampai anak ibu nanti pulang ke rumah, mama, non mati jumpa dengan kop gimana ya ma? Kopnya lari karena takut nengok non mati. Mengaji ini tak sama dengan bahasa Melayu.
Bahasa Melayu, salah pun kita bercakap, maknanya tak salah. Dalam bahasa Arab, وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ صَابِرٍ صاد. Dalam satu ayat, ada tha, ada sa, ada sya, ada so. Ada dalam bahasa Melayu? Enggak ada. Dalam bahasa Melayu kalau salah pun kita ngomong, Assalamualaikum. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak syukur kepada Allah. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Somad. Tidak salah. Tapi kalau dalam bahasa Al-Quran salah membaca Rubbatalil Quran wal Quranu lil anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat Quran. Kenapa dilaknat Quran? Karena salah baca Quran. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya nggak pernah salah. Kenapa? Memang tak pernah baca Quran. Cari. Tapi khusus untuk ibu-ibu. Ibu masih konsen? Ibu kalau mau nyari, ibu Kapolres, ibu Ketua DPRD, kalau mau nyari guru ngaji untuk ibu-ibu, maka carilah ustazah qori'ah. Kenapa? Karena ngaji ini ada makharijul huruf. Huruf fa. Huruf fa. Gimana kalau gurunya laki-laki? Fa. Gitu. Nanti dibilangnya pula. Alah. Nampak saya muka Walid. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya. Tapi karena ada kesempatan, waspadalah. Ustadz-ustadz ini tak jahat, tapi mereka kan tidak kebal setan. Saya ini menurut ibu baik apa tak baik? Alhamdulillah kalian husnuzon sama saya. Tapi setan kan gak takut sama saya. Makanya pesan emak saya dulu, kau digoda setan, kata dia. Aku ini ustadz mak, setannya ustadz juga, kata dia. Aku ini tamat dari Mesir, mak. Setan yang dikirim Allah menggoda kau itu lulusan Fir'aun. Jadi jangan merasa lebih hebat dari setan. Kita kan memang lebih hebat dari setan. Kalau beriman. Tidak ada alasan orang Bintan tak pandai mengaji. Kenapa? Musabaqah tilawatil Quran sudah dibuat. MTQ ke berapa itu? Kalau X itu 10, kalau V itu 5. 5 kurang 1, 4. Berarti itu 14. Saya mau ngasih tahu bahwa saya tahu saya itu. Kabupaten Bintan. Menurut ibu, bapak, cantik tak pentas nih? Ada kubahnya. Saya dulu di kampung, asal habis MTQ, habislah kami rebut ini. Di depannya biasanya bunga-bunga itu, pulang saya penutupan MTQ, membawa kolam-kolam biasanya, di depan kolam itu ada patung-patung kecil anak-anak, itu kami ambil lari pulang. Punya kenangan masa kecil, tapi jangan habis nih kalian larikan pot-pot bunga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah musabaqah tilawatil Quran itu apa efeknya? Gimana kemarin setelah MTQ? Alhamdulillah Ustaz Somad. Setelah MTQ anak-anak menjadi ramai mengaji di tempat kami. Alhamdulillah. Ibu masih punya grup wirid Yasin? Oke, saya nggak percaya. Ini kita tes. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal. Yakin saya. Kenapa? Karena bisa nyambung. Cuman kadang di beberapa grup itu Yasin itu gak jelas lagi pangkalnya, ujung-ujungnya aja. Fayakun turja'un. Ada pula pas lagi baca Yasin, tidak. Begitu kuih datang, itu
Ada itu di Bintan? Enggak ada, enggak. Pokoknya asal jelek-jelek ku tanya, jangan kalian ngaku. Bilang enggak ada. Ibu, bapak, kita ini kan wirid Yasin dah berpuluh tahun. Ini kita coba perbaiki. Namanya tahsin surat Yasin. Jangan bacaan Yasin itu dibid'ahkan. Baca Yasin bid'ah, baca Yasin bid'ah, baca Yasin bid'ah. Pergi saya ke satu kampung. Habis jalan aspal, masuk jalan semen. Habis jalan semen, masuk jalan tanah. Habis jalan tanah, masuk gang, masuk lewat-lewat kebun karet, masuk ke dalam. Saya khawatir nih jangan-jangan udah dibawa PKI saya. Masuk ke dalam. Dijemput orang tuh pakai mobil ayam. Dijemput saya. Waktu saya mau pamitan, kita kan kalau pamitan kan dibuka kaca itu kan kita angkat tangan kan. Pas kita angkat tangan, mati mesinnya. Ya, kok mati. Itulah yang paling berkesan saya waktu itu. Begitu sampai di dalam saya tanya, kalian masih ada tradisi baca Yasin di kampung ini? Saya bilang, sudah 2 tahun kami tak pernah lagi wirid Yasin Pak Ustaz. Kenapa? Karena datang dulu ada satu ustaz ceramah di sini, kata dia baca Yasin itu bid'ah, habis itu kami pun tak pernah buka Quran sama sekali. Padahal, begitulah cara ulama dulu mensosialisasikan Al-Quran. Silakan teruskan baca Yasin, tapi robah caranya dengan membaca bertajwid dan tahsin. Ibu, bapak, malam ini kita baca Yasin tapi 5 ayat ya. 5 ayat. Baca Pak 5 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim. Berikutnya Bapak 5 ayat lagi Pak. Allah batuk pula. Minum es tadi 3 drum. Jangan ejek, jangan olok. Ibu, kita baca Yasin nih selama ini rame-rame. Tak tahu kita siapa yang betul, siapa salah. Ini sekarang kita baca satu-satu ya Bu. Ibu dulu baca. Yasin. Kenapa ibu baca Yasin? Itu tulis Latinnya Yasin. Rupanya belum pandai mengaji. Kira-kira orang yang begini boleh kita ejek? Dia sudah mau datang pengajian, alhamdulillah. Jangan membuli, jangan mengejek. Kalau mau campakkan aja ke laut. Jangan. Inilah persatuan kesatuan. Kenapa Ustadz tiba-tiba nengok jam? Tiba-tiba kaki saya kesemutan. Saya biasanya kalau udah kesemutan itu, pas saya tengok, rupanya memang betul. Tadi saya berdiri jam 9 kurang 15. Sekarang jam 10 kurang 15. Jadi memang sudah ada kodenya. Dia asalkan 1 jam, datanglah kesemutan. Jadi saya nih Bu, saking udah lamanya ceramah, walaupun saya tak tengok jam, dia ada kodenya sendiri. Kesemutan dia. Padahal tadi, saya kan ceramah di mana-mana itu kan sesuai dengan botol kan. 600 ml. Pas tadi botolnya kecil aja. 300 ml. Makanya tadi saya, ini setengah jam aja selesai. Apalagi malam penutupan, yang juara pun udah jelas kan. Rupanya kalau kita ceramah di depan orang yang hatinya bersih dan bahagia, tak terasa waktu itu begitu cepat berlalu. Ini Ustadz ini jangan-jangan bohong dia. Orang sejujur ini kalian bilang bohong. Saya, Bapak, Pak Bupati, Ibu DPRD, paham bagaimana kita ngomong depan orang. Kalau kita ngomong depan orang, orangnya respon, orangnya baik, lancar kita ngomong. Tapi kalau kita ngomong depan orang, dia pun suntuk nengok kita. Kita pun cakap tuh bata-bata. Memang pernah Ustadz mengalami macam itu? Pernah, pas acara buka bersama. Menjelang berbuka ini, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan Ustadz Somad. Itu semua yang nengok Ustadz itu suntuk semua. Ada yang baru-baru kepala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah sudah masuk azan maghrib. Marilah kita santap. Allahumma lakasumtu. Datang panitia. Mohon maaf Pak Ustaz, itu azan Jakarta. Tapi di Bintan ini, alhamdulillah,
Ini menunjukkan mudah-mudahan semua yang saya sampaikan tadi masuk ke dalam hati semua. Kalau kita mati, mimdate mataya bawati. Alah, takut pula dibilang tua. Lalu kemudian kita meninggal dunia. Apakah rumah kita itu akan kita tempati? Rumah tinggal, mobil tinggal, bini. Mohon maaf ya Bu, jangan tersinggung ya. Jangan sakit hati ya. Kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Jelas Pak. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Hai suami, kalian dapat setengah harta istri kalau tidak ada anak. Menikah laki-laki, perempuan dapat duit 2 miliar. Amin. Meninggal. Anak tak ada, bapak dapat 1 miliar. Kalau 1 miliar Pak, bini meninggal, itu yang nangis cuma sebelah kanan. Yang sebelah kiri, betul tak Bu? La ilaha illallah. Apalah salahnya kalian pura-pura diam tadi jaga perasaan mereka. Ini Ustaz Somad ini hanya merusak kemesraan kita Papa. Saya datang kemari bukan mau mengacau, mau ngobok-obok Bintan ini. Tidak. Saya cuma mau mengajarkan bahwa cincin, gelang, anteng, subang, rantai, gigi emas. Tinggal semuanya. Betul. Lalu yang menemani kita sampai ke liang lahat apa? Bacaan Al-Quran. Dikubur kita, anak kita yang datang jauh dari perantauan yang tak bisa datang waktu mengiringi sakratul maut. Dia pun datang ziarah bininya, anaknya, menantunya, cucunya pakai baju hitam semua. Acaranya Men in Black. Sampai dikubur tuh rupanya tak pandai mengaji. Semua membuka MP3 Quran. Menangislah orang tuh dikubur tuh. Papa, aku tak pandai mengaji. Dengarkan sendiri ya. Saya bawa istri saya bawa anak saya bawa keponakan saya. Duduk di depan makam almarhumah ibu, almarhum ayah. Duduk. Begini caranya ziarah nak. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana walakumul afiyah. Panjang kali Pak Ustadz, ku kasih yang pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tak juga hafal, laut dekat. Dah. Habis itu kemudian duduk. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin wan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada wa salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa ala hadhihi niyah. Sebutkan nama almarhum ayah, almarhum emak, almarhumah nenek, almarhum atuk, nenek moyang, guru-guru. Syai'ul lillahi wa lahumul Fatihah. Supaya jangan sampai anak kita ziarah kubur tak tahu dia entah apa yang mau dia baca. Sampai di situ dibukanya TikTok. Dapat ibu video anak-anak ziarah main TikTok di kuburan? Udah dapat? Kalau belum nanti ku share. Gara-gara apa itu? Gara-gara tidak diajar. Apa yang dibacakan di situ? Al-Fatihah. Habis itu baru baca surat Yasin. Habis Yasin, Qul huwallah 3 kali. Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati sampai 3 ayat. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru doakan dia, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Aku tak hafal Pak Ustadz, tak usah berbunyi. Supaya jangan nampak bodoh kita di depan anak-anak. Ditanya mereka, apa tadi yang papa baca? Papa dalam hati supaya lebih khusyuk. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Kalau kita bawa anak-anak kita, istri kita ziarah. Insya Allah
nanti kubur kita pun juga akan mereka ziarahi 20-30 tahun yang akan datang. Misalnya, saudara-saudari saya yang ada di Bintan ini dapat kabar Ustadz Somad meninggal. Mau kalian mengirimkan Al-Fatihah untuk saya? Udah, selesai. Aku udah jelas nasibku dah. Tinggal lagi kalian. STJ, status tak jelas. Ketika masih ada jabatan Pak Bupati, pakai. Tolong rumah-rumah Quran. Dan saya pun Masya Allah ketemu dengan Ustadz, pembimbing, tadi dengan santri, penghafal Quran. Saya mau setelah musabaqah tilawatil Quran ini bukan hanya sekedar bahagia, euforia, juara. Tapi semuanya peduli kepada Al-Quran. Amin. Ustadz Somad, saya ini tak pandai mengaji. Saya ini tidak hafal Quran. Saya ini tidak qori. Tapi ada tanah saya. Itu Pak Ustadz, saya wakafkan. Itu ada tanah di tepi laut, itu Pak Ustadz, itu saya wakafkan. Tanah siapa Pak? Tak tahu. Gimana mau wakafkan tanah? Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi Ustadz, macam-macam penderitaan. Ustadz Somad, saya wakafkan tanah ini untuk pesantren tahfiz Quran. Sah! Nangis sudah selesai. Besok kami cek ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Assalamualaikum Bapak BPN. Tolong cek dulu titik koordinat tanah wakaf. Mohon maaf Pak Ustadz, ini tanah bermasalah Pak Ustadz. Tumpang tindih suratnya Pak Ustadz. Pak Haji, mohon maaf ya Pak Haji. Tanah yang kemarin itu bermasalah Pak Haji. Mohon maaf Pak Ustadz, karena bermasalah itulah maka kuwakafkan. Pak Satpol PP, atasi Pak Haji. Padahal surat rumah berganti dengan surat nama orang lain, akte notaris Badan Pertanahan Nasional. STNK BPKB surat mobil motor berubah menjadi nama orang lain. Dan ada yang paling menyakitkan Pak, surat nikah. Saya nggak udah ketawa mereka. Surat nikah kalian Pak, berganti dengan nama orang lain. Mereka cuma menunggu 4 bulan 10 hari. Setelah itu berganti dengan nama Brownies, berondong manis. Bapak pula meninggalkan warisan banyak. Sore-sore mereka jalan pakai moge. Yang bunyi knalpotnya, bam. Kecepatannya 20 km jalan sore, tapi pegangannya bro. Rupanya Brownies ini bertanya, mana kubur laki kau dulu yang warisannya banyak? Itu sana. Sampai menunjuk pakai tangan pun tak bisa saking kuatnya pegangan. Memang di sini Bapak tersenyum, tapi pas di jalan pulang nanti, memang dia efeknya itu nanti memang Pak. Menyakitkan, maka wakafkanlah Pak. Untuk rumah Quran. Datang ke Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, datang ke Pak LPTQ, datang ke Pak Bupati, katakan ini rumah Quran, kuwakafkan, guru-gurunya, gaji gurunya minta insentif dari Pemda. Itulah yang akan mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Kira-kira kalau Bapak Ibu punya rumah Quran, gurunya digaji Pemda, dibantu dengan kebun kelapa dan lain sebagainya, saya ada untungnya atau tidak? Enggak ada untungnya bagi saya. Tapi insya Allah saya dapat juga amal jariah. Itu cuman yang kita harapkan setelah kita mati. Pada akhirnya semua akan menghati menghadap Allah. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Apalagi BPJS. Polisi berani kan, kena tilang. Tentara, astagfirullah, ada tentara. Ustadz, la ilaha illallah. Sudah jam 10. Ini sudah menyalahi kode etik ini udah. Nanti di tempat lain kalau saya ceramah, saya bilang saya ceramah 1 jam. Ustadz tidak adil. Kemarin di Bintan kenapa 1 jam lebih? Itu di sana saya spesialis penutupan. Dia kalau penutupan boleh lebih saya bilang. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam yang penuh dengan kebahagiaan ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran
waj'alhu lana imama wa nuraw wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada semua jamaah ini berkat Al-Quran. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafizil Quran. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran. Allahumma syafi'na bi syafa'atil Quran. Berikan kami pertolongan waktu hidup, waktu sakratul maut, waktu dikubur, waktu di padang mahsyar, waktu di titian siratal mustaqim berkat kemuliaan Al-Quran. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa dhihaba huznina wa humumina wa ghumumina. Jadikan Al-Quran sebagai penenang hati dan jiwa kami, pengusir segala gundah gulana kami. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina bi karamatil Quran. Jadikanlah Kabupaten Bintan Kepulauan Riau ini menjadi negeri yang aman damai berkat memuliakan Al-Quran. Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan dari malapetaka bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami jadikan mereka orang yang adil, amanah, takut kepada Engkau ya Allah. Ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman, wa amitsna bil iman, matikan kami dengan iman, wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga bersama iman, bersama Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.